Tak disangka Belgia siap membantu Indonesia lewat pemain andalan timnas Belgia yang mengungkapkan seperti ini demi kemajuan timnas Indonesia. Alhamdulillah, Pak Menpora rela melakukan ini agar Israel makin tak berdaya dan timnas Indonesia aman dan sejahtera. Pakar sepak bola asal Inggris menyatakan bahwa timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim terbaik Asia. 3 pemain naturalisasi makin serius akan membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak main-main soal jadikan kuda hitam di Piala Asia 2023. Siap hancurkan Vietnam dan Jepang. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN, dan Asia. Kira-kira Pratama Arhan pilih klub yang mana ya? Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Tak disangka Belgia siap membantu Indonesia lewat pemain andalan timnas Belgia yang mengungkapkan seperti ini demi kemajuan timnas Indonesia. Belgia resmi bantu Indonesia lewat sosok pemain andalan timnas Belgia demi kemajuan timnas Indonesia. Presiden mantan klubnya mengungkap satu sifat Raja Nainggolan yang bisa membuat masa depan Bayangkara dan tentunya timnas Indonesia yang cerah. Adapun sifat yang dimaksud adalah gemar mengasuh para pemain muda. Raja sempat membela klub Liga 2 Italia itu selama putaran kedua musim 2022 hingga 2023 silam. Raja meninggalkan kesan positif bagi klub yang bermarkas di Stadio Paulo Mazzaito Tacopina. Selaku presiden klub tersebut menepis anggapan yang menyebut Raja memiliki kepribadian bengal dan liar di luar lapangan. Justru Tacopina menyebut ex-bintang AS Roma dan Inter Milan ini sebagai sosok teladan. Sungguh luar biasa, banyak orang mengatakan bahwa ada raja yang baik dan raja yang buruk. Meskipun dia adalah pemain kelas dunia, tapi dia adalah teladan dan dia telah menjadi pemimpin di lapangan. Keahliannya jelas unik imbuhnya. Di ruang ganti dia selalu ada bersama para pemain, dia selalu berbicara dengan para pemain muda selama latihan. Hal ini menjadi energi positif buat berkembangnya timnas Indonesia khususnya pemain muda. Indonesia dikabarkan ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dan U20 2025. Kabar baiknya, pencinta sepak bola tanah air kini tidak usah khawatir jika Israel U17 dan U20 lolos ke putaran final ajang tersebut. Sebab Indonesia tidak sendirian menjadi tuan rumahnya. PSSI menikahkan perjanjian dengan Singapura perihal rencana menjadi tuan rumah bersama ajang Piala Dunia U17 dan U20 2025. Alhamdulillah, Pak Menpora rela melakukan ini agar Israel makin tak berdaya dan timnas Indonesia aman dan sejahtera. Pak Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo mengatakan pihaknya sepakat untuk membahas rencana dengan pihak Kemenpora Singapura. Jadi kemarin saat final U17 sebelum memulai antara PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Singapura sudah melakukan perjanjian kerjasama dan juga letter of intent FIFA terkait penyelenggaraan bersama Piala Dunia U20 dan U17, kata Menpora. Insya Allah tidak ada kekhawatiran karena ya tadi kan sudah bisa diketahui kita juga menggandeng negara lain, ujar Pak Menpora. Pakar sepak bola asal Inggris menyatakan bahwa timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim terbaik Asia. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai timnas Indonesia seharusnya bisa jadi salah satu tim terbaik di Asia. Hal itu disampaikan Darby jelang gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Darby melihat Indonesia punya 2 faktor pendukung. Pertama adalah populasi dan kualitas pemain yang dinilainya cukup baik. Kembali berbicara mengenai Piala Asia 2023, Darby mengatakan Jepang kemungkinan besar masih jadi tim terkuat di grup D, sementara 3 tim lain yakni Indonesia, Vietnam, dan Irak punya peluang yang sama besarnya. Kita harus realistis bahwa Jepang akan menjadi tim teratas di grup. 3 pemain naturalisasi makin serius akan membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak main-main soal jadikan kuda hitam di Piala Asia 2023. Siap hancurkan Vietnam dan Jepang.
Sudah tercatat 3 pemain andalan menyelesaikan naturalisasinya untuk bisa tampil membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Joaon, dan Justin Hubner. Dengan tambahan 3 pemain ini, omongan Shin Tae-yong soal menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023 tampaknya bukan basa-basi. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN, dan Asia. Kira-kira Pratama Arhan pilih klub yang mana ya? Waduh, Pratama Arhan banjir tawaran mulai dari klub Indonesia, Asia Tenggara hingga Asia. Namun bek berusia 21 tahun itu telah memantapkan pilihannya. Pratama Arhan telah dipastikan akan meninggalkan klub Jepang Tokyo Verdy ketika kontraknya habis pada 31 Januari 2024. Lantas kemana Pratama Arhan bakal berlabuh? Apakah akan pulang ke Indonesia ataukah akan di Asia Tenggara? Kevin Dix, pemain yang ditunggu Erick Thohir, ternyata terbang ke Indonesia. Siap jadi WNI pemain keturunan Indonesia. Kevin Dix menuju Jakarta jalani proses naturalisasi. Apakah Kevin Dix akan menjalani program naturalisasi seperti Jay Itzes dan kolegannya? Di akun Instagramnya, Kevin Dix membagikan foto penerbangan dari Doha, Qatar menuju Jakarta, Indonesia. Di saat bersamaan, memang ada nomor penerbangan yang sedang menuju Jakarta dari Doha. Saat ini, Kevin Dix sedang dikasih jatah berlibur oleh Sun Club. Hal itu karena Football Club Copenhagen menjalani libur musim dingin setelah memastikan lolos ke 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024. Football Club Copenhagen baru akan melakoni pertandingan lagi pada 17 Januari 2024. Laga itu pun hanya berstatus pertandingan uji coba baru pada 27 Januari 2024. Football Club Copenhagen kembali melangsungkan laga resmi tepatnya di lanjutan Liga Denmark 2023 hingga 2024. Ada apa dengan Shin Tae-yong? Tiba-tiba datangi kantor imigrasi, ada apa sebenarnya? Shin Tae-yong rupanya datang ke kantor imigrasi pada Jumat 15 Desember 2023. Ternyata pelatih asal Korea Selatan itu nampaknya memperpanjang izin tinggal dalam kurung ITAS. Hal itu karena kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia awalnya bakal berakhir pada 31 Desember 2023. Tetapi PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong dengan alasan Shin Tae-yong masih akan memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Timnas U23 dikualifikasi Piala Asia U23 2024 dan juga bakal bermain di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga bulan Juni 2024. Jadi kontrak Shin Tae-yong sendiri bakal berakhir hingga Juni 2024. Media Vietnam ledek timnas Indonesia. Kehilangan bintang penting sebelum perang besar lawan Vietnam. Kabar buruk datang untuk timnas Indonesia jelang mentas di Piala Asia 2023. Kiper pilihan Shin Tae-yong, Hernando Ari, mengalami cedera saat membela klubnya, yakni Persebaya Surabaya. Media Vietnam meledek kondisi timnas Indonesia yang berbanding terbalik dengan timnas Vietnam. Juru taktik timnas Vietnam, Philippe Troussier, justru punya banyak pilihan untuk posisi itu. Pasalnya, timnas Vietnam punya 2 kiper gacor, yakni Dang Van Lam dan Philippe Nguyen. Kehadiran 2 kiper itu diyakini bisa memberi dampak besar bagi timnas Vietnam. Hal ini menjadi perbaikan untuk Shin Tae-yong agar mempunyai kiper lain yang sepadan dengan Hernando Ari ketika absen. Semoga timnas Indonesia bisa cepat mendapatkan kiper lain selain Hernando Ari. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as
left. I got tracks and some music